Ricis kan nggak boleh yang sembarangan gitu. Iya. Ya sosok Rian ya, pertama kali kenal juga waktu itu, memang pertama kali kenal kan lewat Zoom ya waktu itu. Oh iya, pertama kali ya kita pakai Zoom. Ya. Zoom waktu itu mau maghrib, lupa di sana lupanya video call. Rupanya di sana lebih cepat 1 jam ya, jadi kita waktu itu kan. Nggak lebih cepat Om, sama WIB. Maghribnya lebih cepat. Oh, maghribnya lebih cepat ya. Jadi kita waktu itu sempat tertunda sedikit, tapi akhirnya bisa. Ya pertama waktu lewat video call memang nggak kelihatan, tapi pas terasa sekali pas dia datang ke sini ya. Ya sedikit kita kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Ya santun terus juga kalau saya sebagai lelaki ya gentle ya, dia berani meninggalkan yang di Aceh sana datang ke sini untuk suatu tujuan niat yang baik gitu. Sampai sekarang saya lihat Rian sosok yang santun, ramah, hormat sama yang lebih tua, dan itu yang selalu terjaga yang saya rasain. Tapi kan itu cukup beresiko juga ya, karena meninggalkan pekerjaan di Aceh, mungkin udah settle mungkin ya di sana, untuk pindah ke sini untuk menikahi di sini. Sedangkan di sini nanti Rian belum ada pekerjaan. Tentu saja tidak mungkin ya seseorang meninggalkan mata pencahariannya begitu saja kalau tidak ada backupannya. Dalam artian Rian memang bekerja di satu tempat, tapi dia memiliki ada beberapa usaha yang bisa dijalankan di Jakarta. Jadi tentu insya Allah dari hasil pertanyaan kami, Rian orang yang berpikir panjang lah. Insya Allah dia tahu akan kewajibannya, bahwa dia menafkahi menurut kesanggupannya untuk anak istrinya nanti. Jadi alhamdulillah ada beberapa yang bisa dia jalankan di Jakarta, dan Masya Allah, takdir Allah dengan menuju pernikahan ini, ya alhamdulillah banyaklah rezeki-rezeki yang berdatangan kepada mereka. Rumah ini salah satu syarat juga nggak sih Mbak Uki? Rumah ini jadi salah satu syarat nggak sih? Maksudnya Rumah yang baru punya rumah dulu, mungkin seperti apa? Enggak sih, gini. Jadi ketika Rian pada akhirnya datang dengan kesungguhan hatinya, dan kami respect dengan itu, kami menghormati dan kami mengapresiasi kesungguhan hati Abang Rian ya, dari Aceh kemudian datang ke Jakarta. Tadi kata Om kami, untuk satu tujuan dia mengejar sesuatu yang memang dia inginkan, yaitu dalam hal ini ingin menikah ya dengan Ria. Itu kan sebuah kesungguhan hati yang betul-betul kami apresiasi ya, seorang laki-laki dengan begitu dengan begitu luar biasanya mantap dengan keyakinannya. Kami sering bertanya, saya sama Cindy sama Rian sering bertanya, Rian ini adalah sosok yang disukai nggak ya oleh papa? Tapi rasa-rasanya sampai hari ini kami insya Allah kami yakin bahwa diri Rian ada kriteria yang memang permintaannya papa itu kayaknya ada di Rian. Papa ingin anak yang santun, anak yang beragama, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang sungguh-sungguh memperhatikan keilmuannya misalnya. Kemudian seorang yang bekerja keras, bertanggung jawab. Saya rasa semua orang tua menginginkan yang seperti itu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan itu ada di Rian. Kami terus berdoa lah, matanya manusia melihat Rian baik, Rianya baik, insya Allah tulus. Ria kelihatan sih. Iya. Ria juga bilang Masya Allah nih, pemuda yang satu ini kok luar biasa ya sama aku gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan Allah jaga mereka lah insya Allah. Tapi apa lagi sih yang dipersiapkan sama Rian sendiri yang nggak kita tahu nih selain rumah? Ada lagi? Tentu ketika Rian kesini kan banyak pertanyaan ya, karena kan mau meminang adik yang kami cintai. Jadi tentu beberapa pertanyaan kami adalah persiapannya apa Rian dari Aceh kemudian di Jakarta. Tentu saja adalah persiapan-persiapan beliau yang untuk berjaga-jaga ketika beliau menikah, membangun bahtera rumah tangga. Saya rasa nggak perlu juga dijelasin, tapi Rian paham akan kewajibannya, bahwa dia sebagai seorang laki-laki akan menjadi kawam, pelindung, pemimpin untuk anak istrinya, seperti itu. Dengerin juga lagi mempersiapkan film keluarga ya, pernikahan lain. Iya, betul. Ceritain filmnya kayak gimana? Kita bertiga memang buat film, ya. Ya, Osicis ya, kakak beradik bertiga. Yang mana film itu sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata kami dalam mencarikan Ria Ricis jodoh. Oh ya, intinya itu sebenarnya. Intinya itu filmnya tentang itu sebenarnya.
bagaimana kami syutingnya sebenarnya sudah dilaksanakan jauh sebelum kita ketemu Rian. Iya betul. Jadi syuting tentang saya Cindy Ricis yang memenuhi permintaan papa, karena papa itu selalu bertanya mana nih jodohnya Ricis, tolong cariin dong kakak-kakaknya supaya ada yang menjaga Ricis. Jadi film itu diangkat dari kisah itu. Sampai kemudian kita sudah syuting filmnya, dan kemudian pada akhirnya Rian datang dan akhirnya sekarang insya Allah akan menikah. Maka Rian akan kembali Rian akan ikut bermain dalam film tersebut untuk melengkapi kisah tentang film ini. Itu syutingnya yang kalau Riannya kapan Kak? Abis nikah apa? Sebelum menikah, insya Allah. Syutingnya sebelum menikah, insya Allah. Harapannya setelah mereka menikah filmnya sudah rampung, sehingga kita bisa berkonsentrasi untuk mulai menayangkan filmnya, insya Allah. Jadi itu emang sampai ke bioskop gitu ya Kak? Mungkin gitu Insya Allah. Karena Belum main di bioskop, syuting dulu. Ya, jadi tentu kita syuting dulu ya. Mengenai tayang di bioskop nanti kita lihat dalam keadaan corona yang seperti ini. Tapi yang jelas filmnya rampung dulu. Dan film itu pun semata-mata kita buat untuk diwakafkan kepada pesantren Maskan Kufat. Jadi seluruh teman-teman yang menonton film itu, film cerita yang terinspirasi dari kisah nyatanya Ria ini, film itu akan diwakafkan untuk Maskan Kufat. Teman-teman yang menonton, artinya teman-teman bersedekah untuk sebuah pesantren Quran. Mbak mungkin boleh diluarin rangkaian acaranya tanggalnya berapa aja nih? Untuk Ricis dan Rian, insya Allah lamaran sudah berjalan tadi teman-teman sekalian ya, beberapa waktu yang lalu. Kemudian setelah itu pengajian tanggal 5 November. Tentu saja akad nikah dan resepsi insya Allah tidak jauh-jauh dari hari pengajian.